Perkenalkan, nama saya S. Gunawan, NIM 18 10 41 67 37. Kelas Manajemen Pagi C. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen pengampu Adi Mursalim SENE. Video ini mengenai jawaban UTS pada tanggal 27 April 2020. Organisasi harus membuat dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasikan aspek lingkungan sebagai satu sistem manajemen terdokumentasi, standar kewajiban, suatu prosedur tertulis yang menjelaskan tata cara identifikasi aspek lingkungan dari kegiatan produk atau jasa. Hasil identifikasi merupakan salah satu daftar aspek lingkungan dari kegiatan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aspek lingkungan. Selayaknya, daftar aspek lingkungan ini harus membuat keseluruhan aspek lingkungan secara lengkap, baik dalam kondisi normal, abnormal, dan darurat. Seluruh komponen lokasi seperti bagian produksi, gedung perkantoran, gudang yang terletak di luar pagar, dan lain sebagainya. Aspek lingkungan diartikan sebagai bagian dari kegiatan yang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan dampak adalah akibat dari suatu aspek titik. Dengan kata lain adalah hubungan sebab akibat antar aspek dan dampak lingkungan. Sebutkan dan jelaskan lingkungan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal atau internal environment merupakan faktor dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan internal terdiri dari resource atau sumber daya atau bahan baku, stability atau kapasitas perusahaan, core competence keahlian utama perusahaan. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal atau external equipment merupakan faktor dari luar perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan internal terdiri dari ancaman produk serupa, ancaman produk pengganti, daya tawar dari pelanggan, daya tawar dari supplier, menjawab tantangan pesaing bisnis. Apa yang saudara ketahui tentang A. Lingkungan konseptual atau umum, B. Lingkungan industri, dan C. Remote environment, D. Lingkungan operasional, dan berikan contoh terhadap penjelasan saudara berikut. Jawabannya A. Lingkungan umum atau lingkungan konseptual. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruangan lingkup luas, dan faktor-faktor tersebut berupa dasar beberapa luar dari terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung dari perseteruan satu organisasi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah A. Ekonomi, B. Sosial, C. Politik dan hukum, D. Teknologi. Apa yang dimaksud dengan analisis pastel? Pastel analisis adalah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi. Analisis pastel dapat digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor permasalahan eksternal, yaitu
politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan sebagainya. Pastel adalah mnemonik yang dalam bentuknya berpeluas menunjukkan untuk politik atau E, untuk ekonomi, S untuk sosial, T untuk teknologi, L untuk hukum, dan E untuk lingkungan. Ini memberikan pandangan mata elang atau how edge dari seluruh lingkungan dari berbagai sudut pandang yang ingin diperiksa dan dilacak saat menggunakan ide atau rencana tertentu. Kerangka kerja ini telah mengalami perubahan tertentu karena para ahli pemasar telah menambahkan hal-hal tertentu seperti E untuk etika, untuk menanamkan unsur demografi sambil memanfaatkan kerangka kerja saat meneliti pasar. Ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan saat melakukan analisis ini, yang memberi mereka gambaran tentang hal-hal apa yang harus diingat. Hal itu adalah bagaimana situasi politik negara dan bagaimana pengaruh terhadap industri. Apa faktor ekonomi yang lazim? Sebagian besar arti budaya di pasar dan apa faktor penentunya? Inovasi-inovasi teknologi apa yang harus muncul dan mempengaruhi struktur pasar? Apakah ada undang-undang saat ini yang mengatur industri atau apakah perubahan dalam peraturan perundang-undangan untuk industri? Apa masalah lingkungan industri? Semua aspek dari teknik ini penting untuk setiap industri bisnis yang mungkin masuk lebih dari sekedar memahami pasar. Kerangka kerja ini mewakili salah satu vibrata dari tulang punggung manajemen strategis yang tidak hanya mengidentifikasikan apa yang harus dilakukan perusahaan, tetapi juga untuk tujuan organisasi dan strategi yang diberikan kepada mereka. Nomor 2, bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis di daerah. Lingkungan eksternal secara umum, lingkungan perusahaan dapat dikategorikan ke dalam dua bagian besar, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal perusahaan. Lingkungan eksternal sendiri dapat dikualifikasikan menjadi dua bagian besar yakni lingkungan yang bersifat umum dan lingkungan industri. Kategori lingkungan eksternal perusahaan adalah sebagai berikut. Lingkungan umum. Lingkungan umum adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas dan faktor tersebut pada dasarnya berada di luar terlepas dari operasi perusahaan. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit dampak implikasi langsung dari pengaturan suatu organisasi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah A. Ekonomi sosial, B. Sosial, C. Politik dan hukum, D. Teknologi, dan E. Demografi. Nomor 2, lingkungan industri. Lingkungan industri adalah serangkaian faktor-faktor ancaman dari perilaku bisnis atau supplier, pembeli, produk, pengganti, dan intensitas persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan dan tingkatan dan tanggapan kompetitifnya. Soal bagian B, apa judul video di atas? Nomor 2, siapa pembicara di dalam video yang ditonton? 3, jelaskan secara terinci teori-teori
yang dijelaskan oleh pembicara dalam video. 4. Manfaat apa yang diperoleh dari video tersebut. 5. Bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut? Jawabannya, judul video tersebut adalah Manajemen Strategi Analisis Lingkungan Internal, dan pembicaranya adalah Dina FP. Nomor 3, analisis lingkungan internal. Ada kelemahan dan kemampuan perusahaan dan 2 langkah besar yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu identifikasi komponen variabel internal. Kita dapat melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan fungsional. Dalam pendekatan ini, keunggulan dalam perusahaan bisa dilihat dari fungsi bisnis perusahaan seperti fungsi pemasaran, fungsi produksi, dan fungsi logistik, dan lain-lain. Pendekatan yang kedua. Rantai nilai atau full chain. Dalam pendekatan ini, manajemen akan menilai keuntungan dan kelemahan perusahaan dilihat dari aktivitas yang dikerjakan perusahaan dalam menghasilkan atau menjual serta mewujudkan kepuasan konsumen. Pendekatan yang ketiga, pendekatan unit keunggulan bersaing. Dalam pendekatan ini, keunggulan dan kelemahan perusahaan akan dilihat oleh manajemen berdasarkan aktivitas yang dikerjakan perusahaan, yang meliputi unit keunggulan bersaing itu sendiri, aktivitas pengunjung, dan aktivitas tidak esensial. Pendekatan keempat, pendekatan profil impact of marketing strategi. Dalam pendekatan PIMS, keuntungan dan kelemahan perusahaan akan dilihat berdasarkan faktor strategis yang berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya return of investment atau ROI. Pendekatan kelima, pendekatan 7S, yaitu pendekatan keunggulan dan kelemahan perusahaan dilihat dari 7 variabel organisasi, yaitu struktur, strategi, staff, manajemen, style, sistem, dan prosedur, skill, share, value. Yang C, lingkungan jauh. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan sifat dan arah sistem ekonomi tempat suatu perusahaan beroperasi, karena pola konsumsi dipengaruhi oleh kesejahteraan relatif berbagai segmen pasar dalam perencanaan strateginya. Setiap perusahaan harus mempertimbangkan kecenderungan ekonomi di segmen-segmen yang mempengaruhi industrinya, baik di tingkat internasional atau nasional. Perusahaan harus mempertimbangkan ketersediaan kredit secara umum, tingkat penghasilan yang akan dibelanjakan, serta kecenderungan belanja masyarakat. Faktor sosial. Faktor sosial mempengaruhi suatu perusahaan adalah kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang. Di lingkungan eksternal perusahaan yang berkembang dipengaruhi kultural, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etnik. Jika sikap sosial berubah, evaluasi variabel internal. Pendekatan yang dapat dilakukan perbandingan antara kinerja dan kompetensi masa lalu. Pendekatan evaluasi produk
perbandingan dengan pesaing, faktor kunci keberhasilan industri, matris profil perusahaan. Merupakan upaya mengkuantifikasi keunggulan dan kelemahan perusahaan dan hasil evaluasi variabel internal. Langkah-langkah penyusunan: melakukan identifikasi variabel internal yang menjadi penentu keuntungan dan kelemahan perusahaan berdasarkan salah satu pendekatan yang tersedia. Memberikan bobot pada masing-masing variabel dari 0 sampai dengan 1. Nilai tingkat kepentingan dari masing-masing variabel dengan jarak, nilai, dan masa yang konsisten. Mengalihkan bobot dan nilai. Menjumlahkan hasil dari perkalian sebagaimana langkah sebelumnya. Jawaban nomor 4, manfaat yang didapat yaitu kita bisa mengetahui tentang analisis lingkungan internal di suatu perusahaan. Jawaban nomor 5, menurut penjelasan saya dalam video tersebut sudah baik. Di dalam video sudah sangat jelas dan terperinci menjelaskan tentang analisis lingkungan internal. Video yang kedua, apa judul video di atas? Dan pertanyaan nomor 2, siapa pembicara di dalam video yang ditonton? Jelaskan secara terperinci teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Nomor 4, manfaat yang diperoleh dari video tersebut. Nomor 5, bagaimana penjelasan Anda terhadap penjelasan pembicara dalam video tersebut? Jawabannya, judul video di atas yaitu analisis PST PT Indofood. Pembicara Zulfaid. Jawaban nomor 3, PT Indofood merupakan salah satu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Dia merupakan produsen makanan dan minuman. PT Indofood sering melakukan kegiatan ekspor dari luar negeri seperti ke negara Australia, negara-negara Asia, dan juga negara-negara di Eropa. Pastel ini terdiri politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan, dan hukum. Politik yaitu peraturan ekspor dari impor. Apabila pemerintah membuat peraturan yang rumit, maka itu akan menjadi kendala bagi PT Indofood untuk melakukan ekspor dan impor. Ekonomi yaitu PT Indofood sudah menguasai pasar Indonesia sampai 90% dari produk mie instan, bahkan bukan hanya Indomie. Di Indonesia, di luar negeri pun seperti Australia, PT Indofood sudah menguasai pasar hingga 70%. Hingga kini, pemerintahan Australia terhadap produk PT Indofood semakin meningkat. SWOT analisis penting karena untuk memandu strategi level yang lebih tinggi untuk mengidentifikasikan faktor sukses internal dan eksternal, mempertahankan dan meningkatkan kinerja produk, layanan, dan bisnis melalui keputusan strategi pertumbuhan dan masa depan. SWOT template berisi elemen dan gambaran helpful dan harmful. Helpful, elemen yang membantu pencapaian sasaran perusahaan. Harmful, elemen yang menghambat pencapaian sasaran perusahaan. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Kemudian menerapkan dalam gambar matriks SWOT, di mana aplikasinya adalah
bagaimana kekuatan atau strategis maupun mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada. Bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman. Bagaimana kekuatan maupun menghadapi ancaman atau threats yang ada. Manfaat yang didapatkan dari menonton video di atas yaitu pentingnya analisis SWOT sebagai metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan bagaimana penjelasan Anda mengenai penjelasan pembicara dalam video tersebut. Menurut saya, dalam video tersebut pembicara sudah menyampaikan isi video tersebut dengan sangat jelas dan terperinci sehingga mudah untuk dipahami. Video keempat, jawabannya adalah judul video tersebut adalah analisis lingkungan industri dan sains. Bicaranya yaitu mahasiswi dari STIE Putra Bangsa. Nomor 3, video tersebut menjelaskan tentang A. Kereta api Parahyangan. Kasus PT KIA. PT Kereta Api. Kasus PT KAI, PT Kereta Api Parahyangan beroperasi sejak tahun 1970 dan berakhir pada tahun 2010. Telah 39 tahun, akhirnya PT KAI penutup kereta api Parahyangan. Penutupan ini dilakukan PT KAI karena terjadi penurunan jumlah penumpang yang drastis di atas 50%. Penurunan penumpang ini mengakibatkan kerugian sebesar 35 sampai 36 miliar setiap tahunnya untuk PT KAI. Dan yang menjadi pertanyaan, mengapa mengalami jumlah penurunan penumpang yang drastis padahal sejumlahnya kereta api Parahyangan ini beroperasi setiap harinya hingga 20 kali perjalanan, yaitu Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta. Kalaupun kita lihat tahun 2005 terjadi perubahan lingkungan pada PT KAI, yaitu pembukaan tol Cipularang. Pembukaan tol Cipularang ini semakin memudahkan dan mengefisienkan perjalanan. Dengan dibukanya tol Cipularang juga menumbuhkan bisnis-bisnis baru, diantaranya yaitu bisnis travel. Bisnis travel baru ini menjadi pesaing utama untuk kereta api Parahyangan. Kasus yang kedua yaitu dari PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia juga mengalami beberapa perubahan hubungan bisnis. Mereka seperti dengan ditemukannya teknologi baru, misalnya mobile phone, internet, dan juga dipengaruhinya oleh perilaku konsumen yang sudah berubah. Tetapi PT Telkom dapat melihat perubahan lingkungan, jadi saat ini dapat dimanfaatkan jadi peluang bisnis bagi perusahaan PT Telkom Indonesia. Kita lihat bagaimana PT Telkom Indonesia, anak-anak perusahaan yang seperti Telkom, Pelevi, Speedy, Telekom Vision,
dan Yes TV, mereka berhasil memanfaatkan perubahan menjadi salah satu perusahaan terbesar eksportor operator telepon Indonesia. Akibat adanya perubahan sektor bisnis PT Telkom yang awalnya hanya di bidang komunikasi dan informasi, kemudian menjadi TIMES atau Telecommunication Information Media Education dan Service. Transformasi ini juga ditandai dengan perubahan logo PT Telkom Indonesia. Jawaban nomor 4, manfaat yang saya ambil dari video tersebut yaitu saya mengetahui sebuah perkembangan dengan cara sangat memudahkan mempercepat komunikasi dan informasi baru yang membuat revolusi di seluruh dunia. Dalam dunia teknologi lebih mempersingkat waktu dan biaya. Nomor 5, mengenai penjelasan pembicara tersebut, semua yang sudah sangat jelas, maksud dan tujuan disampaikan sudah terperinci dan mudah untuk dipahami. Sekian jawaban ujian tengah semester dari saya. Terima kasih. PT Indofood sudah menguasai pasar hingga 70%. Hingga kini, permintaan Australia terhadap produk PT Indofood semakin meningkat. Itu yang menyebabkan PT Indofood ada hingga saat ini di Australia. Sosial budaya, yaitu sosial budaya menitik beratkan pada sikap masyarakat. Sikap masyarakat ini yang akan mempengaruhi gaya hidup dan akan mempengaruhi permintaan. Cita rasa lidah orang Australia tidak terlalu jauh dengan orang Indonesia, yaitu menyebabkan PT Indofood tidak merubah komposisi produknya. Selain itu, orang Australia sangat sibuk dan mengedepankan pekerjaan itu yang menyebabkan produk instan sangat laku di Australia. Teknologi, yaitu perkembangan teknologi, sangat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan serta pemahaman perusahaan dalam menciptakan produk. PT Indofood sudah memiliki mesin-mesin canggih untuk menghasilkan produknya, serta internet dan social network untuk pemasaran produk. Lingkungannya, yaitu secara geografis posisi Indonesia sangat strategis untuk perdagangan. Contohnya saja antara Indonesia dan Australia. Karena posisinya yang berdekatan menyebabkan kegiatan ekspor dan impor sangat mudah dan bisa mengurangi biaya penyimpanan gudang, transportasi, dan waktu pengiriman yang lebih cepat. Hukum adalah PT Indofood sudah berstatus halal yang telah dilakukan oleh MUI dan PBOM. 4. Manfaat yang saya peroleh dari video tersebut adalah kita dapat mengetahui apa itu PT Indofood dan sistem kerja dari PT Indofood itu sendiri, di mana dalam video sudah terdapat pastel dari PT Indofood yang sudah dijelaskan dan dimengerti. Nomor 5, menurut penjelasan saya dalam video tersebut sudah baik karena dalam video tersebut terperinci dan menjelaskan tentang PT Indofood. Soal video ketiga, apa judul video di atas? Siapa pembicara di dalam video tersebut? Jelaskan secara terperinci teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Manfaat apa yang diperoleh dari video tersebut? Bagaimana menjelaskan penjelasan dari video tersebut? Dan jawabannya adalah yang pertama,
Video tersebut berjudul SWOT Analysis. Dan apa judul video tersebut? Video tersebut berjudul SWOT Analysis. Dan pembicara dalam video tersebut yaitu Insinyur Jaspar Hasudungan, MT CPM, CSEP, PLT. Beliau adalah konsultan TCU. Penjelasan secara terinci dari video teratas adalah, dalam video tersebut dijelaskan mengenai apa itu SWOT analysis. SWOT analysis adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strategis, kelemahan atau weakness, peluang, dan ancaman. SWOT analisis penting karena untuk memandu strategi level yang lebih tinggi untuk mengidentifikasikan faktor sukses internal, untuk mengidentifikasikan faktor sukses internal.